Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas tentang masa Orde Baru. Yang akan kita bahas dari masa Orde Baru ini ada pengertian, latar belakang, kondisi politik dan ekonomi, dan yang terakhir, runtuhnya Orde Baru. Pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu lama, yaitu 32 tahun. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Awal mula Orde Baru. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Adapun selama berjalannya rezim ini, Indonesia telah mengubah struktur ekonomi, politik, sosial budaya, dan bidang lainnya. Sejarah Orde Baru banyak sekali diwarnai catatan negatif di bidang politik, HAM, militer, maupun sosial. Latar belakang terjadinya Orde Baru. 1. G30 SPKI. Panglima Konstat atau Pangkopkamtib Maijen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Bersamaan dengan itu, dimulai tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya. 2. Kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian semakin bertambah buruk. Barang keperluan sehari-hari semakin sulit dapat dan harganya pun mahal, sehingga terjadi inflasi. 3. Tuntutan Tritura. Isi tuntutan Tritura yaitu 1. Pembubaran PKI dan ormasnya. 2. Pembersihan kabinet Dwikura dari unsur-unsur PKI. 3. Penurunan harga barang. Dan yang terakhir ada Super Semar. Presiden Soekarno akhirnya menyusun Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar untuk Jenderal Soeharto. Isi Super Semar adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu dan sulit terkendali, sehingga Orde Baru pun dimulai. Perkembangan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru. 1. Ekonomi. Ekonomi Indonesia pada sejarah Orde Baru membaik dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena bantuan aliran modal yang dibuka lebar melalui konsorsium IGGI. Rezim Orde Baru dapat membantu kestabilan ekonomi bahkan sebelum tahun 1970. Yang kedua ada politik. Sementara pada perkembangan politik, masa Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik sangat dinamis. Pemerintah berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1998. Namun, semua proses demokrasi tersebut dimenangkan oleh golongan karya dan Presiden Soeharto untuk menjabat kembali. Runtuhnya Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah jatuh. Badai krisis moneter berlarut-larut akhirnya memancing kelompok kritis di masyarakat. Kelompok kritis menilai permasalahan ekonomi ini bertumpu pada kesalahan urus pemerintah Orde Baru. Situasi yang awalnya hanya berupa krisis ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan. Para mahasiswa akhirnya menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting, seperti 1. Penghapusan dui fungsi ABRI. 2. Penurunan maupun pengendalian terhadap Soeharto dan kroni-kroninya. 3. Penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Penegakan supremasi hukum. 5. Amandemen UUD 1945. 6. Pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Melihat tuntutan reformasi semakin besar, Presiden Soeharto akhirnya menyampaikan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998. Berakhirnya masa jabatan Soeharto inilah yang menjadi tanda runtuhnya Orde Baru dan berganti menjadi era reformasi. Cukup untuk penjelasan masa Orde Baru dan terima kasih.